kunci hidup. Temukan diri otentikmu. Healed and get good. You're listening to 36.9 FM, kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Hai guys, selamat datang di podcast Kunci Hidup. Aku Desi Sita dan hari ini kita akan menyelami sebuah fenomena sosial yang lagi ramai banget dibicarakan di dunia maya, yaitu gerakan anti-mokondo. Mungkin kamu udah sering dengar kalimat cowok mokondo itu nggak pantas dinikahin, atau mereka nggak pantas untuk menikah, mereka nggak layak punya anak. Stop toleransi sama cowok feminin atau cowok yang lemah. Tapi hari ini aku mau ngajak dirimu melihat hal ini dari kacamata yang lebih dalam lagi, bukan dari luka atau bukan dari sosok victim, tetapi dari kesadaran kita. Jadi, kita akan ngobrolin sisi psikologisnya, energi kolektifnya, bahkan teori dari Carl Jung dan juga Erik Erikson yang ternyata nyambung banget sama masalah ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu apa itu gerakan anti-mokondo. Fenomena ini muncul karena banyak sekali perempuan yang merasa kecewa gitu dengan laki-laki yang dianggap pasif, gak punya arah, dan terlalu tergantung secara emosional. Dan mungkin banyak hal lainnya yang sudah terjadi gitu ya. Kayak misalnya ceritanya istrinya bekerja di luar negeri, ngirimin duit ke rumah, ternyata malah dipakai untuk hal yang tidak baik. Atau suaminya ongkang-ongkang aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Dan banyak sekali ceritanya ya yang kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah ya. Jadi pihak perempuan itu merasa kayak dirugikan dalam hal ini. Tapi di balik kemarahan ini ada pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih besar. Kenapa kita atau wanita tersebut atau beberapa wanita tertarik untuk menghakimi hal ini? Kenapa narasi ini terasa kayaknya kok memuaskan untuk banyak orang, kayak rasanya tuh banyak yang iya benar tuh lalalala, dan akhirnya terpecah belah gitu ya. Nanti kalau yang nggak setuju dianggapnya mereka itu adalah kaum maskulin misalnya, atau pikmisa, atau entahlah pokoknya yang dibaliknya gitu, dilawannya gitu lah. Biasalah, jadi nanti jatuhnya kayak me versus them kayak gitu ya. Apakah ini soal laki-laki yang sedang kita bahas, atau ini soal luka kita sendiri yang sebenarnya belum sembuh? Mari kita bongkar jawabannya bersama-sama. Di segmen yang kedua kita akan membahas seputar bayangan atau shadow dan juga Carl Jung. Jadi Carl Jung itu kan percaya bahwa semua manusia itu punya shadow atau bayangan atau sisi gelap yang ditolak oleh kesadaran kita. Misalnya, kamu itu muak melihat cowok yang pasif karena kamu itu pernah menjadi versi dirimu yang diam dan gak punya suara, yang merasa kayaknya kecil tak berdaya kayak gitu ya. Terus yang kedua, mungkin kamu marah melihat cowok yang lemah karena kamu belum sembuh dari rasa bersalah pernah bergantung pada orang lain. Yang bilang, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Alias sampai kamu bikin yang tidak sadar ini menjadi sadar, kita akan selalu menyebutnya sebagai nasibku, takdirku, kayak gitu ya. Jadi gerakan anti-mokondo bisa jadi bukan soal menyadarkan masyarakat, tapi proyeksi kolektif dari trauma yang sebenarnya belum selesai. Di segmen yang ketiga, kita akan membahas intimasi versus isolation. Menurut Erik Erikson, di usia kita waktu remaja, kita itu menghadapi tugas perkembangan di area intimacy versus isolation. Tapi kalau misalnya masa kecil kita itu penuh dengan luka, perkembangan ini bisa terganggu, say. Jadi kita biasanya akan merasa kayak takut untuk berdekatan dengan seseorang, tapi di sisi yang sama, kita juga takut untuk sendirian. Karena kita akan merasa kayak lonely juga gitu kalau sendirian. Maka lahirlah sebuah pola kita itu pura-pura kuat biar nggak dimanfaatkan misalnya. Atau sebaliknya, kita akan menarik pasangan yang lemah agar kita bisa merasa dibutuhkan. Nah, keduanya itu lahir dari ketidakamanan yang sama. Intinya sama-sama merasa tidak aman atau belum secure. Di segmen keempat, kita akan membahas sistem syaraf dan juga hubungan yang tidak sadar. Di Kunci Hidup, aku itu kan sering banget membahas tentang bagaimana sistem syaraf kita itu menentukan relasi yang kita tarik kayak gitu ya, atau hubungan apa yang akan kita miliki. Kalau misalnya kamu besar di lingkungan yang membuatmu merasa kayaknya cinta itu harus diperjuangkan atau cinta itu butuh perjuangan, maka ya kamu otomatis akan menarik pada relasi atau berpasangan
yang sulit, yang penuh tarik ulur, yang penuh manipulasi, yang harus kitanya melakukan perjuangan baru kayaknya kok ada perkembangan yang bagus atau sesuatu yang bisa kita inginkan gitu ya. Kayak, oh ya, akhirnya aku dikasih perhatian dan lain sebagainya ya. Nah, sistem sarafmu itu belum kenal cinta yang aman, say. Makanya relasinya itu kita akan selalu menarik cowok-cowok yang tipenya Mokondo, karena tipe ini terasa familiar. Karena mereka itu membuat kita itu merasa dibutuhkan. Seperti peran kita waktu kita jalani waktu kita kecil kayak gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan cinta yang sebenarnya. Itu hanyalah pengulangan sebuah pola emosi yang belum tuntas. Sama halnya kalau misalnya kita itu ketemu sama cowok, terus kita langsung kayaknya ada chemistry gitu mikirnya ya, kayak ada deg-degan, ada rasa yang wah luar biasa gitu ya. Aku pernah punya sebuah hubungan dengan seseorang yang seperti ini, yang wah gila naik turun. Waktu itu aku pikir mungkin ini yang namanya first love gitu ya, karena aku masih remaja, masih pacar pertama kayak gitulah. Dia kebetulan tetanggaku gitu ya. Jadi aku ngeliat pohon pisang di depan rumahnya aja udah kayaknya dengkulku kayak gemeter gitu. Nggak jelas. Terus lihat dia dari kejauhan gitu kan. Kayaknya yang oh my god, lala, up and down, naik turun kayak roller coaster gitu perasaanku. Aku waktu itu mikirnya itu chemistry gitu kan. Ternyata sekarang aku tahu itu sistem syarafku itu lagi panik gitu. Wah, panicking, merasa kayak fight and flight karena laki-laki tersebut memiliki pola yang sama seperti keluargaku gitu ya. Kan keluargaku dari keluarga yang broken home kan. Aku itu lahir dari, atau gimana ceritanya? Bukan aku lahir. Aku tumbuh besar di dalam sebuah family yang broken home kayak gitu ya. Jadi ketika aku memiliki atau kenal seseorang yang memiliki sistem sarafnya yang nggak balance, yang mirip-mirip kelakuannya, kalau aku pikir mikir balik gitu ya, tak ingat-ingat mantanku yang itu, memang kelakuannya mirip sekali dengan kadang kayak mamaku, kadang kayak papaku kayak gitulah. Pokoknya mereka memiliki sikap yang sama. Makanya nervous systemku itu kan aware gitu ya, langsung kasih kode gitu, kayak kasih tahu ke aku bahwa ya itu tadi rasa-rasa seperti itu yang aku pikir waktu itu adalah chemistry atau my first love, istilahnya seperti itu. Kita akan masuk ke segmen kelima, bukan hukum tetapi pulang ke diri. Nah, solusinya itu kan bukan ikut gerakan menghukum gitu ya, menghukum si Mokondo itu, atau kita ikut-ikutan cancelin dia, marah sama dia, nyalahin, memberi hukuman, ngejudge dan lain sebagainya ya. Tapi solusi yang baik itu sebenarnya kita pulang ke dalam diri. Kita itu akan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dari sebuah hubungan atau relasi itu tadi. Terus kita akan nanya lagi, apa definisi aman versiku? Kemudian kita juga akan menanyakan, apa aku sudah aman buat diriku sendiri? Nah, ketika kamu pulang ke dirimu sendiri, kamu itu biasanya akan mulai mengenali mana hubungan yang dibangun dari luka dan mana hubungan yang dibangun dari keutuhan ketika kamu sudah merasa menjadi dirimu sendiri. Dan disinilah proses riset koneksi batin akan dimulai. Lewat teknik somatik, afirmasi, visualisasi, dan journaling, kamu itu sebenarnya bisa rewiring sistem syarafmu menjadi yang lebih aman atau secure. Dan di kunci koneksi batin, aku akan mengajak kamu untuk menyelami proses ini secara terstruktur. Dan by the way, aku memberikan free trial selama 7 hari. Link ada di bio atau di deskripsi podcast ini. Jadi mungkin kamu itu sebenarnya nggak butuh nyari cowok baru, say. Mungkin kamu itu hanya perlu pulang ke dirimu dulu. Karena ketika kamu itu sudah aman dari dalam, kamu itu nggak akan tertarik lagi sama seseorang yang membuat kamu merasa hilang arah. Dan secara otomatis yang namanya energi kan nggak bisa bohong ya. Kalau misalnya energi kita itu sudah bagus, sudah secure, ya kita akan menarik hal yang sama, yaitu seseorang yang merasa secure, merasa aman, gak perlu ditolong atau butuh pertolongan itu tadi ya, kayak si Mokondo. Tapi kalau misalnya kitanya yang masih belum secure, apapun kita posisinya gitu ya, wound-nya ataupun template-nya, apapun itu. By the way, di KKB aku juga memberikan tes juga ya, ada kayak kuis, nanti teman-teman bisa jawab pertanyaannya, nanti kalian tahu,
oh ternyata ini toh templateku, oh ternyata ini toh attachment styleku, oh pantesan. Karena gini guys, kalau kita sudah lihat ke dalam diri kita sendiri, gampangannya itu kayak gini, aku itu sebenarnya ada di channel radio berapa sih, misalnya 36,9 FM gitu ya, misalnya. Ya kita akan mendengarkan apapun yang ditawarkan oleh frekuensi tersebut. Tapi kalau kita nggak aware, aku ada di mana, mau kita itu pakai anti inilah, menggunakan manipulasi, main game, pakai baju pink, pakai cara begini, pakai kalimat ini, pakai biar dia memberikan ini itu, entahlah apapun tips yang ada di luar sana yang fokusnya keluar atau untuk mengatasi dari luar, ngontrol orang lain, ngontrol keadaan kita dari eksternal gitu ya, bukan dari dalam, biasanya ujung-ujungnya akan muter lagi karena energi nggak bisa bohong say. Dan terima kasih udah dengerin sampai akhir. Thank you, I love you, and bye for now.